Oke teman-teman, kita habis makan di Oke Chicken, sekalian ngecas sekalian tadi sambil nunggu gerimis ya. Kita mau prepare lagi, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Perjalanan ke Pacitan kurang lebih 3 jam lagi. 3 jam, mungkin realnya 3,5 sampai 4, dengan jarak yang harus ditempuh 112 km. Mungkin perkiraan jam setengah 5 ya, jam 5. Widih, landscape pegunungannya asik banget. Itu gunung apa itu ya? Dua gitu, kembar bentuknya. Mantap. Apakah kita akan membelah gunung itu? Kita arahnya ke sana nih soalnya nih. Masuk desa Ngelampir. Ke arah gunung itu. Entah mengitari sisinya atau kita bakal nanjak. Ini kemana ya? Mumpung masih siang teman-teman, Google merekomendasikan lewat jalur ajaib. Kita ladenin aja. Wah, kita kayaknya bakal jalan di antara dua gunung ini teman-teman. Kita gas saja. Kalau tadi itu sebelum belok ke kanan kan jalan utama tuh sebenarnya arahnya ke kiri ya teman-teman. Ke kiri, kalau saya lihat maps tuh dia muternya tuh lebih condong ke arah selatan. Mungkin bakal menyisir pantai. Kalau ini kita naik pegunungan. Karena temanya touring kita kali ini mountain ride. Dari awal kita menelusuri jalur-jalur pegunungan, jadi ya udahlah lewat sini aja. Buat jalur-jalur pantainya bonus. Desa Watu Agung. Ini kita melintas di wilayah Desa Watu Agung. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung ya teman-teman. Ini kalau kena hujan sih PR sih, meskipun siang hari seperti ini. Hah, tadi kok ada tutup total sih jalanan? Tapi udah jatuh gitu loh. Ah, disuruh ke sini? Serius? Hah? Salah jalan sih ya? Turunannya cukup ekstrim teman-teman.
Kita lanjut lagi. Tadi sempat bingung belokannya. Kayak masuk ke gang, teman-teman. Kadang kalau gangnya terlalu kecil banget, saya ragu masuknya, teman-teman. Nope. Tuh kayak gitu. Takutnya ntar masuk mentok di rumah warga. Tuh keluar di sini, ya nggak sih? Iya, Tadi. kayaknya. Wow. Untungnya jalannya sudah dibeton ya. Kebayang kalau belum ini pasti lumayan parah sih. Hah, ini kemana lagi? Kampak. Oh nih, tulisannya Kampak. Tadi ada jalur Kampak, teman-teman. Apakah kita ini ke Pacitan jalur Kampak? Kita coba. Kita ini membelah gunung yang tadi kayaknya, teman-teman ya, di antara dua gunung tadi. Cukup lumayan nih. Kita menyusuri hutan-hutan. Ini rem juga harus dijaga ini. Tiba-tiba jalannya paving. Wow. Saya sini takutnya licin aja nih. Soalnya daerah-daerah lembab berlumut. View-nya teman-teman. Entah kelihatan dengan jelas atau tidak. Mudah-mudahan terlihat. Naik sepeda nih, enak nih sepedahan. Downhill tapi. Oke. Saya takutnya licin aja nih. Nggak berani ngelos banget. Aduh. Kalau di aspal saya biasanya rada di los, teman-teman. Kalau misalkan udah terlalu kencang baru langsung dipelanin. Kita benar-benar berada di antah berantah. Hup. Bayang sih ini kalau lintasnya malam, teman-teman. Kayaknya kalau lintas malam kita harus usahakan menghindari jalur-jalur seperti ini ya. Ini mah. Di depan ada motor melintas tuh. Di jalur yang sesepi ini. Warga kah? Iya. Waduh. Kita ambil sini aja. Jalur sini masih belum dijamah nih. Oke. Aman aja. Ini serem banget ya. Ngomong-ngomong.
Kayak nggak ada jalan di depan. Hah? Ya ada, tapi serem aja gitu. Jalannya, aduh, para runten, para runten. Kenapa? Hah? Apaan tuh? Kenapa? Oke, nggak ada yang jatuh kan? Aman? Tadi kok kayak ada peltak-peltak dari pohon-pohonan sih? Enggak ya? Akhirnya kita masuk jalan utama. Waduh, ini jalan ini aja serem banget. Kudunannya. Itu jalur cukup ekstrim ya, dipikir-pikir. Setelah melewati gunung, di depan ada lagi gunung yang menjuntai. Oh no. Ini kita masuk daerah mana ya? Daerah, ada tulisannya Dusun Senden ya kayaknya ya. Daerah Senden ini kita melintas. Rasa-rasanya langit di belakang cerah tuh teman-teman, biru, di depan gelap banget. Waduh, baru isi bensin udah hujan. Hujan. Kita mau neduh dulu, nyari tempat berteduh. Oke teman-teman, habis hujan terbitlah cerah. Kita ada di Alfamart KSB Kampak Trenggalek. Anginnya kenceng banget ya, awannya hilangnya cepet. Oke, kita langsung cabut aja. Lewat gunung lagi nih. Oke, kita gas aja teman-teman. Touring kali ini kita menikmati banyak tanjakan nih. Nanti selepas perjalanan ini si Bianco harus servis besar nih kayaknya. CVT-nya harus di servis teman-teman. Mesin CVT, rem, wadaw, ini udah ada ban-ban, berarti sering banyak jadian nih. Wih, cakep tuh di belakang. Mudah-mudahan aman ya teman-teman. Sebenarnya mau lewat jalur utama yang rame bisa sih, cuman saya penasaran gitu, pengen lintas di pinggiran. Wah, ada mobil juga yang lintas di sini, harusnya aman ya. Mumpung waktu masih
terang ya teman-teman. Jadi kita sikat aja lewat sini, gak usah pikir panjang. Hati-hati pohon tumbang dan longsor. Oke. Di depan nanti pasti ada waktunya turun nih. Kalau udah nanjak parah gini, harus siap-siap. Nah, udah mulai turun. Kita nyantai dulu sebentar, biar mesinnya tidak terlalu bekerja keras. Tadi suara apa ya? Aduh. Desa Timahan nih kita melintas. Kantor Desa Timahan. Hijau-hijau. Kita gas lagi. Di Maps nih, kita lagi ngarah ke laut teman-teman. Tapi ini kayaknya menembus pegunungan dulu. Mudah-mudahan aman. Jadi tadi itu kita memutuskan beli bensin di daerah Kapak teman-teman. Soalnya kita lihat di Maps tuh di depan nggak ada lagi Pertashop ya, atau SPBU. Soalnya kita mau lewat bawah selatan. Lagi benerin tiang kah? Sebentar. Sini mas. Ada. Jadi kita putuskan kita isi aja daripada nanti takutnya nggak ada bensin, kita sulit mencari bensin. Melihat kesini aja nih jalurnya udah serem gini nih. Masuk-masuk hutan antah berantah. Nggak lucu kalau misalkan tiba-tiba bensin habis di tempat seperti ini. Nope. Kita harus hati-hati juga nih. Coba itu, ada tulisan, Anda memasuki daerah rawan tanah longsor dan pohon tumbang. Oke, siap. Berhati-hati. Alas tutupan. Nih ada namanya di Maps. Di depan tuh alas tutupan. Alas tuh kan hutan ya. Oke deh, kita lanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Uts.
Hararunten sadayana. Kita di sini hanya mau melintas saja tanpa niat jahat. Aduh. Hop 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 hop. Hah? Syukurnya langit di sini sudah mulai cerah ya teman-teman. Awannya sudah berpindah, bergeser. Tadi kebayang kalau lewat situ tuh. Ini kita kemana nih? Ke kanan ya. Hop. Di sini juga masih hutan-hutan mayoritas, teman-teman. Di kiri tuh hutan, di kanan. Aduh. Fokus dulu. Up. Hop. Oke, aman aja. Pohon-pohon bambu. Ini bekas pohon tumbang atau dipotong itu. Wah, di sana kayak mau hujan lagi. Mudah-mudahan kita nggak kena ya. Sampai keluar dulu. Kita ada di daerah apa ini ya? Lurus terus ke Dongko Panggul Pacitan. Kanan Ngelaran Daung Picis. Nah, karena kita mau ke Pacitan, kita lurus teman-teman. Ini udah di jalan yang benar. Oke, let's go aja. Jalan Raya Dongko ini. Apa mungkin nama daerah Dongko ini ya? Oke, aman aja. Hup. Paling males tuh kalau udah nanjak, jalannya rusak. Itu paling PR, teman-teman. Ini lumayan. Pikir udah habis. Aman aja. Ini udah antah berantah. Hati-hati longsor dan pohon tumbang. Kantor Desa Pringapus tadi di belakang, teman-teman. Wah, udah ada tanda-tanda kehidupan nih.
Tadi kita lintas tuh nggak ketemu mobil ya. Sekarang udah ada. Entah itu mobil warga lokal atau bukan tuh. Oke. Waduh, tanjakannya. Ada blind spotnya ini. Berbahaya. Wih, view-nya asik banget. Uh. Di sini jalan besar nih. Akhirnya kita keluar. Jalan lintas provinsi. SD Negeri 1 Dongko nih di depan. Wow, rame ya di sini. Jalan Raya Dongko. Kita gas dulu teman-teman. Let's go. One eternity later. Wah, ini copot. Di sini terang benderang, cerah teman-teman. Wih, mantep banget teman-teman. Ngelihat vibes-nya kayak jalur-jalur
Naringgul ya, arah ke JJLS di Jawa Barat. Beuh. Nah, ini kita baru ketemu lagi SPBU besar nih di depan nih. Kita mau menepi dulu lah, buka pom bensin. Buka pom bensin. Sini aja dulu lah. Wih, view-nya asik bener. Di sini kering kerontang lah. Untungnya kita udah keluar dari jalan-jalan ajaib ya tadi teman-teman, dari dari hutan-hutan di pelosok antah berantah ya. Kalau nggak PR banget tuh. Desa Wonocoyo Daman. Wih, cakep bener view-nya. Ternyata ini jalan nasional juga ya, masuk. Nah teman-teman, sebenarnya dari Blitar ke jalur ini tuh kita nggak harus ngebolang ya kayak tadi yang jalur saya sampai ke hutan-hutan. Ini tuh tadi saya sempat lihat-lihat dari peta. Di peta tuh nembusnya tuh dari Trenggalek ya kalau mau ke sini. Cuman tadi kan kita sempat mau ke arah selatan dulu tuh, mau ke JLS Tulung Agung. Jadi kita ngikutin aja maps ke bawah gitu. Nah dari situ sama maps tuh terus aja diarahinnya tuh ke pelosok-pelosok teman-teman. Ternyata wow juga teman-teman. Jalannya jelek dan berlubang, terus jalurnya juga sedikit ekstrim ya naik turunnya gitu. Ya buat kalian yang mau tahu gitu ternyata ada jalan alternatif, monggo silahkan. Jalannya mantap, yang pasti view-nya juga oke sih, sebanding lah teman-teman dengan perjuangan yang sudah dilewati. Selain itu juga harus diperhatikan kesehatan mesin ya teman-teman. Mesin, pengereman, ban itu yang paling utama kalau mau lewat jalur yang tadi kita lewati. Kalau misalkan jalur yang seperti ini kan udah biasa ya, pasti teman-teman juga udah tahu lah pasti jalur seperti ini. Orang-orang juga udah sering gitu, udah umum lah. Tapi yang tadi menurut saya sih jarang ya orang lewat situ, soalnya tadi juga pas kita lintas juga sepi-sepi aja teman-teman. Dan juga kalau misalkan kalian masih pemula gitu dalam hal mengemudi motor, ya lebih baik sih saran saya dihindari aja dulu. Asah dulu skillnya teman-teman. Bukan berarti skill saya lebih baik juga ya. Itu kan cuman lebih ke pengalaman saja. Saya juga tetap merasakan ketakutan teman-teman saat melintas, itu deg-degan gitu jalannya kayak gitu. Tapi ya dilewati saja. Yang penting tahu kapasitas mesin dan waktunya, karena masih siang ya saya berani teman-teman. Kalau misalkan udah sore ke malam sih saya udah pasti nggak akan lewat situ teman-teman. Sudah dipastikan. Gitu aja sih teman-teman. Sekilas, sekelibet cerita mengenai perjalanan ngebolang tadi. Saya juga nggak expect bakal seperti itu sih jalan potongnya. Bahkan di Bandung pun saya nggak berani buat motong-motong jalur ya teman-teman. Biasanya masuk-masuk ke dusun gitu. Sekarang malah di tempat orang. Ya mohon izin aja buat warga-warga yang
dilintasi tadi. Dari sini ke Pacitan kurang lebih sejam lagi ya teman-teman, sejam atau sejam setengah, dengan jarak sekitar 50 kilometer lagi. Oke guys, perkiraan kita sampai jam 5 atau jam 6 ya, dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan tadi hujannya hujan yang terakhir nih. Capek teman-teman buka pakai jas hujan. Mana panas lagi. Ini juga sepatu saya nggak pakai lagi jadinya, sama sarung tangan ya. Sebenarnya kan buat safety ya itu ya, sepatu sama sarung tangan dipakai itu. Jadi amit-amitnya kalau misalkan jatuh gitu bisa menahan benturan, nggak langsung ke kulitnya ya. Tapi ya udahlah, kita jalan santai aja nih, pelan-pelan. Asik nih. Kanan sana kita sejajar dengan tinggi gunung-gunung teman-teman tuh. Welcome to Pacitan. Kita keluar dari daerah Trenggalek berarti ya. Aduh. Excited banget nih teman-teman. Setelah melewati jalan yang ajaib tadi. Di sini juga relatif sepi ya jalurnya teman-teman. Meliak-liuk. Buat yang gampang mabuk, mabuk perjalanan nih. Di sini nih tempatnya. Kalian mengeluarkan keluh kesah kalian. Asik banget. Melenggak-lenggok seperti Messi. Ankara Messi. Gocek kanan, gocek kiri. Langsung shoot. Gol. Awas lubang. Tiba-tiba ada lubang besar.
harus hati-hati nih. Kita pelankan dulu saja sejenak. Itu apa tuh yang tinggi, teman-teman? Cerobong asap kayaknya ya. Pembangkit listrik atau apa? Ini kita baru saja melintas dari Desa Sumberjo. Rasanya ada nama yang sama ya, Sumberjo. Kayak kemarin sempat lewat tapi saya lupa di mana, teman-teman. Lihat. Ini semakin dekat nih cerobong asapnya, teman-teman. Cerobong asap apa ya? PLTU kah? Pembangkit listrik, bukan PLTU ya, pembangkit listrik kayaknya ya. Mantap. Ini kita cari tahu pembangkit listrik apa itu. Ini dia PLTU. Bener ya, PLTU Pacitan itu. Kita sebenarnya kalau ke Pacitan ya, pas di sana ada rencana pengen ke Pantai Karangbolong sebenarnya, teman-teman. Menikmati sunset di Karangbolong. Kenapa ya, ada bukit hill yang pengen lihat di tebing bukit itu yang langsung ke arah laut. Itu asik banget kayaknya kalau bisa ke situ. Kayaknya nggak keburu, teman-teman. Dari Pacitan kota aja ke sana tuh kalau nggak salah kurang lebih sejam. Kita aja sekarang ini dari sini ke Pacitan kotanya aja masih 50 menitan ya, teman-teman. Sama sejam juga. Sedangkan sekarang sudah jam 4.40. Berarti udah mau jam 5. Kita nyampe di Pacitan aja udah jam setengah 6. Kalau kita lanjut ke Pantai Karangbolong udah kelewat kayaknya. Nggak akan dapet. Tapi ngelihat cuaca, awannya bagus nih. Langitnya cerah. Mataharinya terik. Jadi nggak tahu nih dapet nggak ya. Saya sebenarnya awalnya udah pesimis sih nggak akan dapet, karena berapa hari ini langitnya mendung terus ya. Kita selama jalan dari kemarin nggak pernah dapet yang cerah seperti ini. Mungkin next time deh, kalau misalkan sudah musim-musim panas atau kemarau, kita ke sini lagi. Kita coba ke Pantai Karangbolong. Soalnya saya lihat juga jalannya, aksesnya masih tanah ya, teman-teman. Kalau misalkan berapa minggu ini di sini hujan gitu, wah kebayang beceknya. Cakep banget. Asik benar. Ini apa nih, lobster? Ada patung lobster. Ini kita ke arah kiri. Kota Pacitan via JLS. Oke. Kita lanjut aja. Tempat pelelangan ikan. Di sini udah ada tempat pelelangan ikan ya. Udah, kalau dari map sih sebelah kiri ini udah deket-deket pantai nih, laut.
Itu pegunungan, siluet pegunungannya juga bagus. Bagus banget teman-teman. Tapi matahari juga udah mulai tertutup awan lagi ya. Kayaknya kalau kita mau ngejar sunset juga kayaknya nggak akan kekejar teman-teman. Udah ketutupan awan. Soalnya awan-awan di arah timur, arah timur ke sana arah barat ya. Matahari tenggelam di barat tuh gelap teman-teman. Sana tuh udah kelihatan gelap-gelap gitu tuh. Kayaknya sih nggak akan dapet kalau kita sengaja maksain mau ngejar sunset. Ini kiri kita ini Pantai Soge ya, kalau nggak salah ya tadi saya lihat. SPBU Soge. Di daerah sini terpantau rame ya teman-teman. Oh itu bagus tuh belakang sih ya. Hah? Ada yang bagus nih. Tadi pantes ada tukang supir truk. Duduk di dingin ya, aku pikir istirahat. Iya istirahat, tapi di depan situ kayak sambil menikmati apa gitu. Tuh. Wih, cakep banget. Alamak, hujan lagi. Padahal langit terang gini. Oh, ini ngecil nih. Semakin kesini semakin mengecil nih. Aduh. Suhunya cepat berubah ya. Panas dingin. Hujan tuh ini nih yang bikin gampang sakit tuh. Teman-teman, kalau lagi touring kena hujan, terus udah hujan tiba-tiba panas, udah dari panas hujan, wah udahlah itu PR banget. Mantap, ada yang sepedahan. Keren. Kita gas lagi aja. Sudah mulai terasa lelah teman-teman. Kita percepat saja dikit.
Tinggal 10 kilo lagi menuju kota Pacitan. Lihat, kita disambut pegunungan. Pegunungan apa itu ya? Oke teman-teman, kayaknya kita udah sampai kota Pacitan ya ini. Kita udah lihat di maps sih udah titiknya udah di kota ini ya. Tapi nggak ada gapura selamat datang atau tugu apa nih. Kita lihat maju dulu sebentar ya. Nggak ada apa-apa ya. Oke deh kalau begitu teman-teman. Untuk perjalanan hari keempat ini kita closing aja di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur, mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Boleh banget buat like, share, dan subscribe ya buat teman-teman semua. Oke deh kalau begitu, sampai berjumpa di next video. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Bye-bye.